Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar buku hijau halaman ke-10 buku tajwid kita. Di halaman ke-10 ada hukum alif lam pasal ketiga. Nah, hukum alif lam ini dibagi dua. Ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah. Syamsun artinya matahari, komar artinya bulan. Nah, dengan kata lain, komariah itu cirinya nanti ada bulannya, ada sukunnya. Sementara syamsiah cirinya itu ada tasdid. Nah, sementara huruf komariah itu ada 14. Nah, ini tuh alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Saya lebih hafal yang bawah ini. Ibaghi, hajjaka, wa khab, aqimah. Ibaghi, hajjaka, wa khab, aqimah. Ini huruf-huruf komariah. Artinya, kalau setelah alif lam itu bertemu salah satu huruf komariah yang 14 ini, ibaghi, hajjaka, wa khab, aqimah, maka otomatis di atas lamnya ada sukunnya. Begitupun alif lam itu, alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Gampangnya, karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lamnya bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14. Nah, ini huruf syamsiah ya. Huruf syamsiah itu ada 14. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin. Sin ini nggak ada ya. Sin, shin, sodod, to, zo, lam, nun. Sementara yang komariah, ibaghi, hajjaka, wa khab, aqimah. Nah, ini cara membaca bagan ya. Jadi bagan itu pembagian seperti waris. Saya punya harta, anaknya berapa, dibagi siapa, dibagi berapa. Nah, sama alif lam ini. Nah, hukum alif lam ini ada dua. Ada alif lam yang dibaca, alif lam komariah. Ada alif lam yang tidak dibaca, alif lam syamsiah. Kenapa alif lam komariah dibaca? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam komariah ketemu salah satu huruf komariah yang 14 ini. Begitupun hukum alif lam yang syamsiah. Alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14 ya ini ya. Ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, shad, dad, to, zo, lam, nun. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat halaman berikutnya ya. Halaman 11 dan 12 tentang hukum alif lam ini. Setelah kita membaca bagian di halaman ke-10 buku hijau kita, kini kita lihat halaman ke-11 penjelasannya. Nah, di halaman 11 ada hukum alif lam al. Alif lam, cara membaca alif lam hukumnya ini ada dua cara atau dua macam. Yang pertama adalah al-komariah, alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah ialah alif lam yang ada pada sesuatu huruf komariah. Alif lam tersebut dibaca terang, dibaca jelas berbunyi L. Kenapa pertanyaannya? Kenapa lamnya dibaca? Karena ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam huruf ketiganya itu salah satu dari huruf komariah. Nah, kenapa alif lam komariah itu dibaca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Apa itu huruf komariah? Huruf komariah ini ada berapa? Ada 14. Apa saja hurufnya? Nah, ini. Alif, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Saya juga nggak hafal yang ini. Hafalnya saya yang bawah. Nah, terkumpul dalam ibaghi, hajjaka, wa khab, aqimah. Artinya alif lam itu akan ada sukun di atas lamnya apabila bertemu salah satu huruf yang 14 ini. Alif atau hamzah ya. Hamzah, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, ini terkumpul dalam ibaghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Saya yang atas nggak hafal, hafalnya yang ini. Ibaghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Contoh, al-ardu. Nah, apa hukumnya? Selalu ya, apa hukumnya dan kenapa? Apa alasannya? Al-ardu. Ini alif lam apa ini? Alif lam komariah. Kenapa? Nih lihat. Ya.
alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif. Itu kan tadi kan ibagi hajjaka wa khob aqimah ya. Tuh ibagi hajjaka wa khob aqimah ini alif ya. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu alif, tuh ya. Alif, nah ini alifnya ya. Nah, maka efek atau akibatnya di atas lamnya ada sukunnya. Jadi sekarang berbalik, alif lam ini dibaca karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Tuh ada sukunnya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu alif. Tuh, ya dibalik-balik. Nah, tulisannya al-ardu, dibacanya juga al-ardu. Inilah alif lam komariah, komari ya. Apa adanya, dibaca apa adanya, al-komari. Begitupun yang bawah al-bi'ru. Ini alif lam apa? Hukumnya apa? Pertanyaannya apa hukumnya? Hukumnya alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Tuh, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ba. Tuh ya, ini ba. Setelah alif, jadi hitung ini 1, 2, huruf ketiga penyebabnya. Setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ba. Cirinya karena ketemu ba maka di atasnya ada sukun. Ini kebetulan bukan, ini ketentuan ya. Nggak boleh yang nggak ada sukun dikasih sukun, nggak boleh. Ada sukun karena setelah alif lamnya ini bertemu huruf komariah yaitu ba. Al-bi'ru. Ditulisnya al-bi'ru, dibacanya juga sama al-bi'ru. Nah, contoh yang lain. Al-Qur'anu. Alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Nih ya. Al-Quran. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu qaf. Karena bertemu huruf komariah yaitu qaf, maka di atas lamnya ada sukun. Ini sukun ya. Sukun. Sukun. Al-Qur'anu. Alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena di atas lamnya ada tanda baca. Ada yang bisa dibaca. Begitupun ini. Al-jannatu. Alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif dan lam bertemu huruf komariah itu jim. Tuh, jim ini lam ya. Lamnya nulisnya begini. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu jim, maka di atas lamnya dan di atas lam ini ada sukun. Karena ada sukunnya, maka dibaca. Pertanyaannya kenapa dibaca? Ya ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Itu karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu jim. Nah, ini jim ya. Al-jannatu. Kemudian yang berikutnya adalah al-karimu. Juga alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kaf. Ini kaf. Karena ketemu huruf komariah kaf, maka di atas lamnya ada sukunnya. Tuh. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca nih, ada ngedip-ngedip ini. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu kaf. Inilah yang dikatakan alif lam komariah. Ditulisnya al-karimu, dibacanya juga al-karimu. Yang ini al-wahyu. Alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu waw. Karena ketemu waw, maka di atas lamnya ada sukunnya. Tuh ngedip-ngedip. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu waw. Karena ada sukunnya maka harus dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Sebagai akibat, sebagai efek. Karena alif lam ini bertemu huruf komariah itu waw. Inilah yang dikatakan huruf alif lam komariah. Begitupun yang ini. Al-khinziru alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kho. Karena bertemu huruf komariah itu kho, maka di atas lamnya ada sukunnya. Karena ada sukunnya, maka alif lam ini dibaca. Begitupun ini al-ilmu. Lamnya dibaca karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu ain. Al-ilmu ya ini. Kenapa ini sukunnya di sini ini? Ya ngedipnya salah, saya ngedipnya ke sini bukan. Lam ini bukan ya. Lam sukun ini yang ini juga dibaca al-ilmu, tapi ini yang ini ya, yang ngedipnya harusnya yang ini. Ini ngedipnya salah ngedip. Al-ilmu. Ini adalah contoh alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena sebagai efek, sebagai akibat setelah alif lam bertemu salah satu huruf komariah yang 14. Ibagi hajjaka wa khob aqimah. Di halaman 12 alif lam ini yang kedua adalah al-syamsiyah. Al-syamsiyah.
Yaitu jika alif lam ini diiringi oleh sesuatu huruf syamsiah. Bunyi al tersebut hilang L-nya, tidak dibaca, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Huruf syamsiah ini ada 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Dihafal ya. Alif lam syamsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa di atas lamnya tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah yang 14. Apa itu huruf syamsiahnya? Nih, ta, tuh ya. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Artinya kalau setelah alif lam ini bertemu salah satu huruf yang 14 ini, maka otomatis di atas lamnya tidak ada tanda baca. Karena tidak ada apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, maka jangan diapa-apain, maka alif lamnya jangan dibaca. Ah, Pak Ari saya belum ngerti. Ya, kita lihat contohnya ya. Nih, kita lihat contoh. Asyamsu. Al apa as ya? Gampang aja. Kok gampang? Ya kan lamnya tidak ada tanda baca, tidak ada apa-apa, jangan diapa-apain. Dari sini lari ke sini. Karena di atas lamnya tidak ada apa-apa, maka dibacanya tuh alif lam ini al. Al, lamnya nggak dibaca karena nggak ada tanda baca. Kenapa nggak ada tanda baca? Kenapa tidak dibaca? Ya nggak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah al, hitung huruf ketiga ya, 1 alif 2 lam. Nih huruf ketiganya tuh. Karena setelah alif lam bertemu shin. Karena bertemu shin, maka sebagai efek, sebagai akibatnya di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi ada setelah alif lam adanya tuh, ada tasdid. Jadi tandanya kalau komariah tadi sukun, kalau samsiah tasdid. Cuman bedanya kalau alif lam komariah tadi sukunnya di atas lamnya, kalau samsiah di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tasdidnya tuh, ada sidahnya. Ya, mudah-mudahan paham nih. Asyamsu ini tulisannya al, syamsu, al kan ada L-nya. Dibacanya L-nya hilang tuh. Asyamsu. Paham nggak? Tuh lamnya nggak dibaca. Beda dengan komariah yang tadi kan, apa yang ditulis itu yang dibaca. Ini enggak, ditulisnya begini, dibacanya begini. Beda, begono ya. Lamnya ada tapi tidak dibaca tuh. Asyamsu. Bagaimana yang bawah? Yang bawah juga alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf ketiganya itu nun tuh. Karena ketemu nun, nah maka ini nun ini kan bagian dari huruf samsiah yang 14 itu. Karena ketemu dengan nun, maka di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tapi ada tanda, di atas nunnya ada tasdid. Di atas huruf samsiahnya berarti ya. Kalau komariah kan di atas lamnya, tandanya sukun. Kalau samsiah ini di atas lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi di atas huruf samsiahnya ada tasdid. Sebetulnya nggak hafal komariah, nggak hafal samsiah juga. Huruf komariah berapa? Nggak hafal. Samsiah berapa? Nggak hafal. Ingetin cirinya aja. Sama seperti halnya di dunia ini kan cuma ada 2 jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Cirinya perempuan jelas. Cirinya laki-laki jelas. Oh itu kok nggak jelas itu cewek apa cowok? Ah itu betul lain, itu lain ya, itu lain. Nah ini, tapi dalam hukum alif lam ini jelas mana alif lam komariah, mana alif lam samsiah, mana alif lam yang dibaca, sama mana alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang dibaca di atas lamnya ada sukun, alif lam samsiah di atas lamnya tidak ada apa-apa, tetapi tuh ada tasdid, ya ada yang ngedip-ngedip tuh. Nah contoh yang lainnya ini apa ini? Lamnya dibaca enggak? Gampang aja kan, ini nggak ada warnanya Pak Ari, gampang aja tuh. Di atas lamnya tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa jangan diapa-apain. Dari sini lari, dari sini loncat. At-tammatu. Lamnya nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca tuh ya? Kenapa lamnya nggak dibaca? Oh karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu to. Di mana to ini adalah bagian dari huruf yang 14 huruf syamsiah itu.
Karena di atas lamnya tidak ada tanda. Tandanya di mana? Oh, tandanya di atas huruf samsiahnya tuh. Tuh, ya. Tuh. Jadi tulisannya al-tomatu dibacanya at-tomatu, lamnya tidak dibaca. Bagaimana dengan yang ini? Ini alif lam yang tidak dibaca juga karena tidak ada tanda baca tuh ya. Kenapa? Karena ketemu sa tuh. Karena ketemu huruf samsiah sa, maka ada tasjid cirinya, di atas lam tidak ada apa-apa. As-sana, as-sana'u. Begitupun ini alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Karena ketemu sod. As-salatu. Tuh ada cirinya tasdid di atas huruf samsiahnya. Di atas huruf samsiahnya. Kalau Qomariyah di atas lamnya ya. Sukun. Ini di atas huruf samsiahnya itu tasdid atau sida atau saddah pendobel. Ini pun sama tuh ya. As-somadu. Alif lamnya tidak dibaca, tidak ada tanda baca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Cirinya ada tasdid tuh. As-somadu. Ini kadang-kadang nggak ngerti orang kenapa ya, nggak tahu. Nah ini sekarang tahu ya, tuh alif lamnya tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena ketemu huruf samsiah itu tak, ketemu huruf samsiah ta, maka cirinya ada tasdid di atas huruf samsiahnya. Atau batu, ini pun sama, alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Karena ketemu dal. Karena ketemu dal, maka cirinya ada tasdid tuh di atasnya. Al-dhillatu. Ini pun sama. Ar-Rahmanu. Cirinya ada tasdid ya. Ini pun Ar-Rahmanu ya. Tasdid. Bagaimana dengan ini? Ini sama alif lamnya nggak dibaca. Al. Tuh al. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Ini sama alif lamnya nggak dibaca. Karena tidak ada tanda baca. Al. Kenapa? Nah ini. Karena di sini bertemu dengan huruf sin. Cirinya ada tasdid tuh ya. Sama aja. As-sama'u. Kemudian ini alif lam. Sama nggak dibaca lamnya. Kenapa nggak ada tanda baca? Kenapa tidak ada tanda baca? Karena ketemu zo. Cirinya tuh ada tasdid. Az-zulmu. Itu. Jadi sama seperti. Kenapa kakinya sakit? Nggak tahu, saya potong aja kakinya. Jangan. Dilihat di kakinya ada apa? Oh ada duri. Durinya ambil. Nah ini sama. Jadi penyebabnya. Oh kenapa alif lam ini nggak dibaca? Oh gampang. Karena di atas lamnya tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu zo huruf samsiah. Az-zulmu. Ini pun sama ya tuh. Ketemu dod ya. Alif lam ketemu dod. Cirinya ada tasdid itu. Ad-dolalu. Bagaimana ini? Ini sama. Setelah alif lam ketemu zai. Di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Tapi ada tanda tuh. Ketemu zai. Ada tasdidnya. Iya. Begitupun yang bawah ini. Al-lailu. Ini pun sama ya. Al-lailu setelah alif lam ketemu lam tuh. Ketemu lam. Ada tasdid tuh. Al-lailu. Nah bagaimana yang ini? Setelah alif lam ketemu dal. Tuh. Karena ketemu dal huruf samsiah. Maka lamnya tidak dibaca. Nah, cirinya ini ada tasdidnya. Ad-darajatu. Coba baca dari atas ya. At-tammatu. As-sana'u. As. Tuh. Tulisannya al. Dibacanya nggak ada L-nya. As-salatu. As-samadu. At-taubatu. Az-zillatu. Ar-rahmanu. As-sama'u. Az-zulmu. Ad-dalalu. Az-zinatu. Al-lailu. Ad-darajatu. Ini adalah lam-lam yang tidak dibaca. Alif lam samsiah. Sementara yang dibaca tadi adalah alif lam Qomariyah. Tentu saja berbeda dengan yang ini kan. Nah, lihat. Ini al-ardu. Lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf Qomariyah itu alif. Kenapa? Karena ketemu alif atau hamzah ini maka ada sukunnya. Tuh. Karena ada sukunnya maka lamnya dibaca. Al-ardu. Beda yang tadi ya. Al-ardu. Yang ini juga sama. Al-bi'ru. Lamnya dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf Qomariyah itu ba. Karena ketemu ba maka di atas lamnya ada sukunnya. Karena ada sukunnya maka lamnya dibaca. Al-bi'ru. Begitupun yang ini tuh ya.
Qur'anu, lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukun? Sebagai akibat karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu qaf. Al-Qur'anu. Begitupun ini al-jannatu, lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu jim. Al-jannatu. Begitupun al-karimu, lamnya dibaca. Kenapa lamnya dibaca? Karena di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu kaf. Tuh ya, bandingkan dengan yang tadi. Al-wahyu, ini pun dibaca. Kenapa dibaca? Di atas lamnya ada tanda baca, ada yang ngedip tuh. Kenapa ada yang ngedip? Ini akibat karena setelah alif lam bertemu waw. Tuh ya, setelah alif lam bertemu waw, maka di atas lamnya ada yang ngedip, ada sukunnya. Karena ada sukunnya maka dibaca al-wahyu, tulisan dan bacanya sama. Begitupun ini alif lamnya setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu kha. Karena ketemu huruf qamariyah kha, maka di atas lamnya ada sukunnya. Ini alif lam qamariyah. Begitupun al-ilmu, ini setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ain. Di atas lamnya ada sukunnya. Karena ada sukunnya maka dibaca. Demikian. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan. Silahkan sampaikan di 0812 828 7881. 0812 828 7881. Untuk ibu dan bapak yang ingin masuk grup, yang belum masuk grup, silakan kirimkan WA-nya ke nomor 0812 1931 1035 ya. 0812 1931 1035. 0812 1931 1035. Nah, ingin masuk grup di situ. Sudah ada beberapa grup yang sudah saya bikinkan. Jadi kalau ada grup, ada pelajaran, ada apa, bisa saya kirim ke sana ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.